Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufidah Junia Ashari, NPM 172. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga dengan judul Perencanaan, Desain, dan Pelaksanaan Sistem ERP. Pengembangan sistem tradisional. Dalam analisis sistem, analis melakukan analisis terperinci terhadap sistem saat ini, menggunakan alat dan teknik seperti model proses dan model data. Dengan menggunakan model-model ini, perancang sistem menganalisis hambatan, duplikasi upaya, inkonsistensi, dan masalah-masalah lain dengan sistem saat ini. Pendekatan mendasar yang digunakan dalam pengembangan sistem tradisional adalah menganalisis kekurangan sistem saat ini dan menggunakan sistem terbaru yang membangun perubahan dalam proses dan data yang akan mendukung persyaratan bisnis perusahaan. Alasannya bahwa mengotomatisasi sistem saat ini bersifat kontraproduktif karena sistem saat ini mungkin memiliki masalah, termasuk proses yang berlebihan, data yang tidak mencukupi. Masalah dengan siklus hidup pengembangan tradisional adalah bahwa hal itu memakan waktu terlalu lama dan biaya terlalu besar. Siklus hidup tradisional ini mengikuti pendekatan waterfall yang terdiri dari rangkaian langkah dimulai dengan perencanaan dan analisis yang diikuti oleh desain terperinci, dan implementasi. Selanjutnya, pendekatan baru untuk pengembangan sistem. Terdapat 3 pendekatan berbeda yang dirancang untuk mempercepat pembangunan sistem informasi adalah pembuatan prototipe, pengembangan pengguna akhir, dan paket perangkat lunak. Jadi pada tahun 1980-an, pembuatan prototipe ini diperkenalkan sebagai metode untuk memperoleh persyaratan pengguna dengan lebih cepat dan akurat. Dengan menggunakan pengembangan prototipe, perancang sistem dapat menunjukkan model dokumen sistem, misalnya laporan dan layar kepada pengguna akhir untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang persyaratan mereka. Meskipun pendekatan ini memungkinkan pengguna akhir untuk menentukan persyaratan mereka, pendekatan ini tidak serta-merta mempercepat proses implementasi sistem, termasuk pengodean, pengujian, dan penelusuran kesalahan. Selanjutnya ada pengembangan pengguna akhir, yaitu merupakan pendekatan lain yang diperkenalkan pada pertengahan hingga akhir tahun 1980-an. Pendekatan ini masih relevan untuk banyak aplikasi. Pendekatan ini juga dilengkapi dengan paket spreadsheet dan database seperti Microsoft Excel dan Access. Pengguna akhir membangun sistem informasi mereka sendiri. Meskipun pendekatan ini bekerja secara efektif untuk aplikasi departemen lokal, pendekatan ini tidak sesuai untuk pengembangan sistem produksi skala besar yang memerlukan jaminan kualitas, keamanan, dokumentasi, pencadangan, dan produksi langsung. Selanjutnya pada akhir tahun 1980-an, paket perangkat lunak menjadi lebih umum. Paket perangkat lunak ini menawarkan skala ekonomis dan pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan banyak perusahaan itu beralih ke pembelian perangkat lunak komersial siap pakai. Contoh dari perangkat lunak tersebut adalah sistem ERP, yaitu perangkat lunak komersial siap pakai berskala besar dan terintegrasi yang mendukung seluruh rantai nilai fungsi bisnis. Selanjutnya ada proses pengembangan sistem ERP. Proses pengembangan sistem ERP ini terdiri dari yang pertama ada perencanaan. Kegiatannya yaitu melakukan penilaian kebutuhan dengan memberikan justifikasi bisnis berdasarkan perbedaan antara sistem yang ada dan sistem yang diusulkan. Alat dan teknik yang digunakan yaitu wawancara dan justifikasi biaya. Selain perencanaan, terdapat persyaratan analisa, desain terperinci, pelaksanaan, pemeliharaan, dan peningkatan lanjut. Dalam analisis kebutuhan, aktivitas analisis persyaratan melibatkan yang pertama, analisis proses bisnis, dan yang kedua, spesifikasi proses yang akan didukung oleh paket ERP. Proses pemilihan sistem ERP terbaik memerlukan pengerjaan daftar periksa aktivitas. Selanjutnya,
Rekayasa ulang versus kostumisasi. Keputusan mendasar dalam desain ERP adalah rekayasa ulang versus kostumisasi. Dalam pendekatan rekayasa ulang, tim memilih ERP komersial siap pakai dan merekayasa ulang proses bisnis agar sesuai dengan paket. Dalam pendekatan kustomisasi, tim memilih ERP komersial dan mengkustomisasi ERP untuk memenuhi persyaratan yang unik. Selanjutnya, pilihan desain ERP alternatif. Beberapa organisasi memutuskan untuk mempertahankan sistem lama mereka dan menambahkan modul ERP untuk mendukung fungsi tertentu seperti akuntansi keuangan dan manajemen hubungan pelanggan. Meskipun pendekatan ini hemat biaya dibandingkan dengan implementasi ERP skala penuh, pendekatan ini dapat menghilangkan manfaat ERP terintegrasi yang mendukung berbagai fungsi bisnis bagi organisasi dan mengarah pada pemeliharaan sistem lama dan ERP. Salah satu keuntungan dari pendekatan ini adalah tidak terlalu mengganggu organisasi karena pengguna tidak perlu menerima perubahan dalam prosedur bisnis. Pendekatan lain untuk implementasi ERP adalah dengan menggunakan outsourcing dan meminta vendor eksternal untuk mengoperasikan sistem. Salah satu cara terbaik untuk melakukan outsourcing ERP adalah dengan menggunakan aplikasi server provider atau ASP yang menyediakan perangkat lunak ERP secara real-time kepada pelanggannya. Hal ini memungkinkan klien untuk memiliki akses ke keahlian teknologi dan lebih hemat biaya daripada implementasi ERP skala penuh. Namun, setiap keputusan outsourcing ini bergantung pada keandalan dan keputusan tentang pendekatan mana yang akan digunakan dalam penerapan ERP harus didasarkan pada sejauh mana manfaat bisnis ERP ini dapat direalisasikan dalam menggunakan setiap pendekatan. Jika hanya sebagian manfaat bisnis yang dapat dicapai melalui sistem internal dengan kemampuan ERP tambahan, maka manajemen harus mempertimbangkan pendekatan penerapan skala penuh atau menggunakan penerapan ERP yang hanya didukung vendor atau pendekatan alih daya untuk layanan ERP. Selanjutnya yaitu desain terperinci. Dalam fase desain terperinci, proyek tim memilih model, proses, dan informasi yang didukung oleh sistem. Metodologi praktik terbaik dalam menyediakan model yang mendukung proses bisnis untuk setiap area fungsional dalam bisnis. Proses untuk menggunakan praktik terbaik mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita dapat memilih proses bisnis yang berlaku. Yang kedua, hilangkan proses bisnis yang tidak berlaku. Yang ketiga, bila proses bisnis tidak cocok dengan sistem, mereka berfungsi sebagai fondasi untuk merekayasa ulang atau reorganisasi proses dan organisasi. Yang keempat, identifikasi area yang tidak tercakup oleh praktik terbaik yang mungkin memerlukan pengembangan model yang disesuaikan. Desain terperinci ini itu melibatkan pembuatan prototipe interaktif dan keterlibatan pengguna yang luas dalam menentukan elemen desain sistem. Elemen desain SAP ini tuh terdiri dari 6 elemen, yaitu yang pertama, organisasi. Dalam organisasi ini tuh menggambarkan struktur perusahaan dengan menggunakan aplikasi SAP. Yang kedua itu ada data induk. Dengan adanya data induk ini, data yang dibuat secara terpusat dan tersedia untuk semua aplikasi. Yang ketiga ada transaksi, yaitu program aplikasi yang menjalankan proses bisnis. Yang keempat ada keluaran, yaitu informasi yang dirilis untuk mengirimkan konfirmasi ke pelanggan. Selanjutnya ada alur kerja, yaitu mengoptimalkan aktivitas. Dan yang terakhir pelaporan, untuk menghasilkan laporan. Berikut ini adalah contoh gambar. Yang pertama mengilustrasikan data induk pelanggan yang menyediakan data relevan ke berbagai modul termasuk akuntansi keuangan dan penjualan. Gambar yang kedua mengilustrasikan transaksi penjualan. Jadi saat pesanan dibuat, pengguna harus memasukkan nomor pelanggan dari master pelanggan.
dan nomor master pelanggan dan nomor master material dari master material untuk barang dipesan. Ini menyalin data pelanggan dan data material yang relevan ke pesanan penjualan. Nah, gambar yang ketiga ini tuh mengilustrasikan berbagai sistem pelaporan, termasuk laporan yang dihasilkan melalui sistem informasi, seperti laporan keuangan, logistik, dan sumber daya manusia. Selain itu, alat untuk basis data dan pelaporan digunakan untuk menghasilkan laporan dari basis data terpisah. Sistem laporan canggih ini dikenal sebagai sistem informasi eksekutif dan aplikasi gudang bisnis. Selanjutnya ada pelaksanaan. Implementasi ERP mencakup penanganan masalah konfigurasi, migrasi data dari sistem lama ke sistem baru, pembuatan antarmuka, penerapan laporan, dan uji coba. Banyak perusahaan yang mengontrak spesialis dukungan teknis dari pemasok perangkat lunak untuk membantu implementasi. Mengonfigurasi sistem ERP mengharuskan tim proyek untuk memperhatikan sejumlah faktor, termasuk kepemilikan data dan manajemen data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.